Halo good people, gue Jizzy dan selamat datang di channel Jizzy Things, dimana pada video kali ini gue akan mengupgrade PC. Atau mungkin di saat semua harga pada naik, ini bukan upgrade PC, tapi ini lebih ke pamer. Oke, enggak ya. Jadi bercanda, gue di sini tidak ingin pamer, tapi gue lebih kayak ingin menutup tahun 2025 dengan mengapresiasi diri, dimana gue bisa upgrade PC gitu. Jadi gue itu udah punya satu PC ini yang udah gue pakai dari tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai 2025 itu tuh udah 7 tahun kan. Ya udah 7 tahun, bahkan tahun depan udah 8 tahun. Ini kalau misalkan ibarat orang dia udah masuk kelas 2, kelas 3 SD gitu, atau malah kelas 4, I don't know. Sekarang masuk SD umur berapa sih? Maka dari itu gue memutuskan untuk upgrade PC gue pelan-pelan. Jadi ini barangnya gue cicil. Jadi langsung aja kita breakdown. Apa aja sih yang mau gue upgrade? Disclaimer dulu, di sini gue upgrade PC-nya itu versi budget ya. Gue nggak ngejar yang high end banget. Gue coba ngejar yang sweet spot aja. Jadi nggak terlalu kemahalan tapi juga tidak terlalu ngejar murah banget gitu ya. Jadi nyaman, harapannya juga bisa bertahan sampai 7 tahun ke depan. Oke, yang pertama gue upgrade pastinya CPU dan Mobo. Mobo itu gue pakai ASRock B760M Pro RS/D4 Wi-Fi. Kenapa gue beli LGA 1700? Karena gue pengen belinya Gen 12 aja. Terlebih harga Intel Gen 12 itu udah cukup murah. Ini gue beli i5 12400F di harga 1,5 jutaan. Itu gue beli tray aja. Kenapa? Karena gue nggak butuh coolernya, karena gue udah pakai AIO water cooling kan, jadi takutnya mubazir. Nah, kenapa di sini gue belinya yang D4? Ini D4 tuh artinya motherboard ini supportnya untuk DDR4, belum DDR5. Karena gue masih ingin menggunakan RAM lama gue gitu, yang saat ini masih DDR4 gitu. Jadi instead of gue beli RAM baru DDR5, mendingan gue keep DDR4 gue untuk nge-press budget juga gitu. Nah, karena tadi udah ngomongin RAM, jadi gue nambah 16 GB lagi. Ini XPG Spectrix D50. Ya, gue sebenarnya beli ini simply karena gue suka desainnya sih. Terus, ya kita masuk ke hidangan utamanya, casing. Jadi ini tuh casingnya adalah Thermaltake View 270 TG. Kenapa gue beli casing ini? Karena dia warna hijau. Thermaltake View 270 TG ini tuh dia ngasih banyak varian warna sebenarnya, kayak ada putih dan hitam pastinya, ada juga versi putih dan hitam yang ada waifu-nya. Kayaknya bukan cuma itu sebenarnya, kalau kalian lihat di website ada warna lainnya, tapi kalau di Indonesia tuh yang dijual cuma itu sebenarnya. Dan bahkan kurang dari itu. Kenapa? Karena gue mencari warna hijau ini di semua marketplace, online marketplace gitu. Mereka tuh cuma ngedisplay doang, tapi stoknya nggak ada. Jadi gue scrolling semua e-commerce di Indonesia. Gue tanyain satu-satu tokonya gitu kan. Ada nggak? Ada yang bilangnya masih kosong kak, boleh ditanya berkala. Tapi gue tanya berkala, nggak ada. Terus ada yang gimana. Sampai akhirnya gue menemukan satu toko di Kota Medan. Nice. Dan sempet drama, waktu itu sempet gagal dikirim karena gue salah pilih ekspedisi. Jadi kayak mau nyebrang pulau tapi nggak jadi, terus barangnya nggak balik-balik, sampai sellernya juga ngomel. Tapi tiba-tiba ketika gue hampir menyerah, kayak ya udah, apakah sepertinya gue akan kembali beli casing komputer yang warna putih lagi. Tiba-tiba dikabarin, kak ini udah ada, produknya udah nyampe, mau dikirim lagi nggak? Well, hell yes, please kirim. Oke. Gimana bukanya?
Ini kalau kalian lihat emang isinya kipas semua juga. Jadi di bagian bawah ini bisa pasang 3 kipas 12 cm, di bagian depan bisa pasang 2 kipas 12 cm, dan di bagian belakang ini bisa pasang 1 kipas 12 cm atau 1 kipas 14 cm. Nah, di bagian atas ini bisa kalian pasang kipas 3 kali 12 cm atau radiator 360 mm. Jadi konfigurasi flow angin yang pengen gua buat adalah ini angin ditarik dari bawah ke atas, terus ditiupnya ke belakang semua. Jadi anginnya masuknya dari bawah. Kenapa anginnya ditarik dari bawah? Karena airflow dari bagian bawahnya itu cukup gede. Di sini tuh bisa kalian lihat, ini tuh lobang-lobang, bolong-bolong, titik-titik banyak banget. Dia juga udah tempered glass bagian depan dan sampingnya. Ini juga untuk ngelepas tempered glassnya juga udah pakai sistem ball catch. Jadi cukup aman. Ini juga di bagian depan ada stoppernya. Jadi kalau misalkan mau lepas bagian depan, asalkan kalian tetap pelan-pelan, itu harusnya tempered glassnya tidak akan jatuh gitu aja gitu. Nah, di bagian atas kalian bisa nemuin dust filter warna hijau maca, terus ada tombol power, reset, audio jack, mikrofon dan headset, USB 3.02 biji, dan juga USB Type-C. Terus ini cutout-nya juga banyak banget dan juga banyak ruang untuk bisa kalian iketin cable ties. Tapi jeleknya dari case ini tuh, jadi untuk PCIe slot di belakangnya itu masih model yang harus dipatahin. Jadi kalau misalkan once kalian udah patahin ya bakal bolong aja gitu, nggak bisa di skrup lagi. CPU case ini juga dia ada tray untuk hard disknya 2 biji, yang mana cukup banget buat gua. Dia juga masih ada slot 1 SSD kalau kalian butuh di bagian belakang. Terus ini juga kalian dapat 1 kantong isi baut-bautan, jadi harusnya udah cukup lengkap. Kalian udah nggak perlu beli baut-bautan lagi lah kalau udah beli CPU case ini gitu. Tapi memang selain itu yang ngejual dari casing ini adalah warnanya sih, warna maca kayak wow, dengan harga 1 juta kalian bisa dapat CPU case yang warnanya tuh beda gitu. Tadi kan PR-nya sisa 1, yaitu dari semua upgradean ini yang belum kebeli adalah GPU karena harganya paling mahal gitu. Nah, gue berencana untuk upgrade GPU karena untuk saat ini gue masih pakai GPU ini GeForce GTX 1060 3GB, yang mana 3GB di 2025. Oke, ya teman-teman, izin interupsi. Jadi sekarang udah Maret 2026 dan gue juga udah membeli GPU baru. Yeay. Oke, jadi tadi gue bilang sekitar 3 bulan yang lalu di video yang barusan banget kalian lihat, gue bilang kalau gue masih punya PR untuk ganti GPU dari 1060 3GB, dan sekarang gue udah ganti ke ini. Wah, apa deh? Jadi di sini gue ganti ke AMD Radeon RX 6700 XT yang 12GB keluaran ROG Strix ya. Dia itu udah triple fan, terus ada aksen RGB-nya juga. Ya, kalau dari segi performance dia udah bisa setara 3070 lah untuk raw powernya. Untuk gaming 2K juga udah bisa banget di sini. Terus awalnya gue mau bersabar aja menabung, tapi ternyata abis itu gue melihat video-video, melihat rekomendasi market barang second, used market, dan akhirnya gue jatuh di AMD Radeon RX 6700 XT ini karena harganya sudah cukup masuk budget, dimana gue beli si AMD Radeon RX 6700 XT ini seharga 4 juta. Nah, tapi kalau kalian beli yang misalkan dual fan aja atau dari merek berbeda, kan ada XFX juga, ada Gigabyte dan lainnya, itu harganya bisa jauh lebih di bawah si ROG Strix ini gitu. Jadi ya nggak perlu keluar 4 juta, mungkin kalian bisa dapat di 3,7 atau bahkan sampai 3,2, ya 3 jutaan lah. Yang mana menurut gue jadi sweet spot untuk budget beli graphic card. Karena menurut gue kalau beli graphic card udah di atas 5 jutaan tuh rasanya agak mubazir aja sih untuk penggunaan gue yang saat ini masih untuk editing ringan dan juga main game aja gitu. Ya, segitu aja. Lanjut lagi yapingnya. Let's go. Nah, di sini gue pakai power supply FP Max seri CS650 WBR dengan harganya yang cukup murah. Dengan harga segitu gue udah dapat power supply yang pakai Japan kapasitor, terus full modular juga, 80 bronze. Terus fan-nya juga udah 14 cm, yang mana dia cukup besar dan di atas rata-rata, di mana kebanyakan power supply di harganya itu masih ngasih kipas di 12 cm. Terus
Sebenarnya itu aja. Oh, sama di sini gua kemarin baru aja beli RAM SSD 2 tera dari Kyo. Dia Kyo X50. Tenang, di saat semua harga naik, gua beli ini sebelum dia bener-bener kena imbas. SSD yang speednya 7000-an itu harganya udah nggak ngotak. Dia udah nyentuh 3 jutaan rata-rata. Sementara ini dia untuk yang 5000 gue bisa dapat di 1,9, belum nyentuh 2 juta. Ya sebenarnya Kyo ini juga sederhana sih yang dia tawarin. Kita dapat heatsink, dapat SSD-nya pastinya, dapat obengnya ini untuk kalau misalkan kalian tidak punya obeng di rumah untuk menginstalnya. Terus dia juga mendapatkan bautnya. Jadi sebenarnya cukup lengkap. Oke, jadi kayaknya gitu aja untuk ngejelasin barang-barang yang gue beli ini. Saatnya gue pindahin dulu, gue rakit ya, sambil paling gue voice over untuk ngejelasin apa yang belum jelas. Tapi nggak akan gue beauty shot karena gue butuh cepet PC ini jadi gitu. Jadi oke, let's go, langsung aja kita rakit. Let's go. Oke guys, jadi di sini gue akan ngoceh sambil ya nontonin time lapse pindahan dari casing PC lama ke casing PC baru dan nambah-nambahin komponen yang tadi juga udah di absen. Dan gue di sini mau cerita sedikit kenapa gue pindah dari Nvidia ke AMD. Sebenarnya alasan pertama itu adalah budget ya, karena ngelihat dari VGA Nvidia yang baru itu tuh harganya masih cukup tinggi. Ya nggak bisa dipungkiri memang Nvidia itu optimized untuk main game, editing, atau ngelakuin banyak hal berbau 3D lah ya, karena kan DLSS-nya dia juga oke banget gitu kalau misalkan gue kepengen main game pakai ray tracing. Tapi ya itu dia, budget, karena graphic card VGA Nvidia ini harganya masih tinggi-tinggi banget gitu. Dan gue ngerasa ketambahan harga RAM itu kan naik banget semua. Jadi semua komponen yang pakai VRAM atau pakai RAM itu kan juga naik banget. Nah, jadi gue merasa kayak cukup sayang duit ya. Dan kalau misalkan gue bertahan di Nvidia, itu either gue mendapatkan performa yang kurang mantep di harganya, atau ya gue nggak jadi ngerakit something yang budget gitu. Jadi ya gue melihat-lihat kubu sebelah lah, kubu AMD. Karena kalau misalkan ngomongin Intel masih banyak problemnya, gue nggak berani. Jadi gue melihat AMD. Kebetulan AMD ini juga secondnya udah lumayan murah-murah, termasuk RX 6700 XT ini. Walaupun ya gue pengen awalnya 9060 XT yang 16GB, tapi kan dia juga harganya naik. Jadi ya gue akhirnya end up membeli 6700 XT 12GB di marketplace online gitu guys. Oke, good people, jadi ini PC-nya udah nyala. Well, sebenarnya technically PC-nya juga udah nyala selama 3 bulan karena sekarang bulan Maret dan gue rakit PC ini sekitar bulan akhir banget Desember sebelum tahun baru, like 25-ish, ya 25-an. PC-nya udah berjalan dengan sangat baik, tapi memang baru sekitar seminggu 2 minggu ini gue ganti GPU-nya dari 1063GB jadi RX 6700 XT. Sebenarnya gitu aja video kali ini. Gue belum melakukan benchmark test, dan bahkan untuk gue sendiri gue tidak melakukan benchmark test. Kenapa? Karena gue pikir kenaikan performa dari i5 Gen 8 plus 1063GB dibanding sekarang i5 Gen 12 dengan RX 6700 XT, gue rasa juga udah cukup signifikan ya lonjakannya. Yang gue tahu RX 6700 ini udah support 2K gaming sebenarnya, ya asalkan ray tracingnya nggak nyala aja, karena ray tracingnya juga tidak semantep Nvidia, of course, apalagi FSR 2 itu masih. Tapi kalau misalkan kalian pengen gue bikin komparasi performa antara si 1063GB dengan RX 6700 XT ini, boleh banget komen di kolom komentar ataupun like ya, karena
Jujur sebenarnya gue juga penasaran sih. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga nggak terlalu kepanjangan, kependekan, dan semoga tidak ada yang kelewat ataupun dilebih-lebihkan. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka, dan pastinya subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang, lebih semangat lagi ngontennya. Dan ya, jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar di bawah. Kalian maunya apa? Siapa tahu bisa gue wujudin gitu ya. Dan mungkin ada masukan-masukan dari kalian, feel free aja untuk isi kolom komentar di bawah. Oke, gitu aja video kali ini. Gue Jazzy dan see you on the next video. Goodbye.